kajiannya Ustaz Hanan Ataki, Pak. Ustaz Hanan Ataki. Ya, alhamdulillah sudah menyelesaikan ziyadah 30 juz, Pak. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini hasil dari mengajar di lembaga. Masyaallah. Takbir. Dosen gak masuk, ya podcast lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast kita, Kampus Akademik, yang membahas tentang seputar kegiatan akademik mahasiswa. Kegiatan ini ditaja oleh UPT Bahasa Yai Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Bersama saya, dosen penasihat akademik Uray Ferry Haryanto. Hari ini kita akan membahas podcast dengan tema Perjuangan Muslimah Mencintai Al-Quran. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Ada Epi dan Jilan di sini. Ya, Pak. Teman-teman, boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan dari Epi dulu. Oke, Pak. Perkenalkan, nama saya Evi Hermayani, lahir di Mandah, Riau. Mandah Riau. Besar di Tanjung Balai Karimun. Besar di Tanjung Balai Karimun, sekarang menetap di Tanjung Pinang ya, Di Tanjung karena Pinang. kuliah di Tanjung Pinang. Ya, Pak. Baik, Jilan? Saya namanya Jilan Fadila, lahirnya di Batam 22 Desember 2001. Tapi Jilan besarnya di Natuna, Pak. Besarnya di Natuna. Sekarang menetap Sekarang menetap di Tanjung Pinang ya. Iya, pendidikan. Tinggal di mana? Tinggal di Batu 13, Pak, dekat dengan kampus. Dekat dengan kampus, berarti tak jauh dari kampus kita. Iya. Baik, Pak Uray ingin sedikit bertanya-tanya ya kepada teman-teman semua. Ini terkait dengan tema kita, Perjuangan Muslimah Mencintai Al-Quran. Nah, ini benar nggak sih teman-teman ini mencintai Al-Quran? Seberapa cinta sih kalian dengan Al-Quran, kan seperti itu. Nah, jadi Pak Uray ingin bertanya, kalau orang yang cinta Al-Quran tentu saja menghafal Al-Quran. Nah, dari Evi sudah menghafal juz di Al-Quran sudah berapa juz? Alhamdulillah sudah menyelesaikan ziyadah 30 juz, Pak. 30 juz loh teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Tapi sekarang masih dalam masa memungkinkan hafalan. Melancarkan kembali ya. Alhamdulillah sudah 30 juz sudah dihafal oleh Evi. Masya Allah ya. Semoga hafalannya itu berkah ya. Amin. Jilan sudah hafalan berapa juz? Jilan sendiri sama, Pak. 30 juz juga. 30 juz juga ya. Ya, cuma masih proses memungkinkan juga hafalannya. Artinya sedang memperkuat hafalan kembali ya. Seperti itu. Nah, untuk menghafalkan Al-Quran ini teman-teman itu belajar sendirikah atau belajar dengan orang lain seperti itu, atau di pondok, bagaimana kira-kira? Dari Evi dulu. Untuk menghafal pertama kali itu saya SMA. Pas masa SMA-nya saya ngafalnya sendiri, Pak. Ngafal sendiri. Iya, ngafal sendiri. Terus setelah tamat SMA saya masuk ke pondok Ustaz Riza Hafiz di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Ya, gitu. Jadi belajar Al-Qur'annya itu melalui pondok pesantren ya kan? Iya. Pondok pesantren kan? Pondok pesantren. Rumah Tahfiz yang ada di Tanjung Pinang. Saya sebagai angkatan pertama. Baik. Untuk Jilan bagaimana belajar Al-Qur'annya? Jilan sendiri juga sama seperti Kak Evi. Sebelum ke pondok, Jilan tuh sudah punya hafalan 1 juz. Nah, di kampung dulu tuh Jilan memang bertekad ingin menghafal Al-Quran ya, Pak. Jadi sudah dicicil-cicil dari kampung. Jadi belajar di pondok juga ya, sama berarti ya. Ya, Pak. Nah, untuk inspirasi, bagaimana inspirasi itu datang sehingga teman-teman terbuka pikirannya untuk menghafal Al-Quran, apalagi sampai ziyadah 30 juz ya, Masya Allah. Mungkin bisa dijelaskan?
dari Evi sendiri pertama kali terinspirasinya dari umur 15 tahun, Pak. 15 15 tahun. tahun pas SMP kelas 3. Mm-mm. Itu dari kajiannya Ustadz Hanan Ataki, Pak. Kajiannya Ustadz Hanan Ataki. Ya. Dari situ saya mulai menutup aurat, terus ingin belajar Al-Quran lebih dalam lagi. Artinya sebelum kamu menyimak kajiannya Ustadz Hanan Ataki, sebelumnya kamu belum menutup aurat seperti ini saat ini? Belum, Pak. Oh, belum. Jadi mulai kamu bercadar itu pas pertama kali mondok. Mondok. Hari pertama mondok saya langsung pakai cadar. Pakai cadar, Masya Allah. Tapi itu bukan karena paksaan dari orang lain ya. Nah, berarti inspirasi itu datang dari kajian Islam yang kamu lihat di YouTube ya? Iya, di YouTube. Iya. Nah, dari Ustadz Hanan Ataki. Masya Allah. Kalau Jilan bagaimana? Kalau Jilan sendiri terinspirasinya dari guru Jilan di kampung, Pak. Dulu kan Jilan belajar mengajinya setelah tamat SMA. Nah, jadi pas dulu Jilan waktu kecil memang pernah punya guru dan berhenti mengaji cuma sehari aja. Dan setelah Jilan tamat SMA, Jilan pengen belajar ngaji lagi. Nah, dibimbing oleh guru tersebut gitu. Walaupun kamu sempat berhenti mengaji, tetapi masih ada keinginan ya untuk melanjutkan sampai saat ini kamu bisa menghafal Al-Quran kan? Iya, karena memang ada alasannya, Pak. Apa itu alasannya? Karena di tempat Jilan itu, di kampung itu kalau masalah mengaji minim sekali, Kak. Masalah ibaratnya dari segi keagamaannya itu kurang. Masih awam. Masih awam ya. Anak-anak keinginan mengajinya tuh kurang. Pengennya tuh gimana supaya di kampung Jilan itu berubah gitu. Enggak ngestal aja di situ. Masya Allah. Jadi kamu terniat untuk mempelajari Al-Quran, hafalkan Al-Quran supaya nanti kamu pulang ke kampung kamu bisa mengajarkan anak-anak di sana. Seperti itu ya maksudnya ya. Oh. Itulah kenapa kalian ambil jurusan pendidikan agama Islam ya di kampus kita, Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang ini ya. Nah, menambah lagi keilmuan tentang agama Islam khususnya di kampus Institut Agama Islam ini. Nah, selanjutnya yang Pak Ura ingin tanyakan terkait dengan penghafalan Al-Quran atau hafiz dan hafizah ini ya. Karena sudah bisa dikatakan hafizah berarti ya. Masya Allah, sudah. Insya Allah sudah. Insya Allah sudah ya. Nah, itu biasanya ada sertifikasi kan, atau mendapatkan sertifikat atau tanda sudah menghafal juz Al-Quran. Itu ada. Bagaimana tuh? Iya, saya masuk pondoknya tahun 2019. 2019. Ya. Programnya itu 2 tahun, menghafal 1 tahun pengabdian. Setelah itu saya menyelesaikan 2 tahun 2 bulan. Saya telat. Jadi setelah menyelesaikannya langsung pengabdian, terus wisudanya itu wisudanya ya di 2022. 2 tahun yang lalu berarti ya. Jadi setelah wisuda itu baru kamu ada ijazah hafalan Al-Qurannya. Kalau Jilan sendiri bagaimana? Kalau Jilan sendiri mulai mondoknya itu di tahun 2021, Pak. 2021. Ya, jadi Jilan sempat nganggur 2 tahun. Untuk sertifikasinya Jilan belum dapat karena memang belum wisuda. Oh, belum wisuda. Jadi nunggu adik-adik dulu. Jadi nanti barengan wisudanya. Oh, seperti itu. Ya, kita doakanlah semoga secepatnya ya Jilan wisuda untuk mendapatkan ijazah hafalan Al-Qur'annya. Baik. Nah, selanjutnya bagi teman-teman muslimah, teman-teman mahasiswa, kalian ini kan istiqomah menggunakan cadar. Jadi kalian menggunakan cadar, kalian menutup aurat seperti ini dengan zaman yang modern saat ini seperti itu. Lalu kalian juga pejuang pencinta Al-Quran,
pasti tentu saja ada tantangan tersendiri nih untuk teman-teman ini. Nah, apa sih tantangan atau pernah tidak kalian mengalami masa-masa yang sulit ya untuk istiqomah menutup aurat, menggunakan cadar, lalu kalian juga belajar berjuang menghafal Al-Qur'an? Silakan dari Jilan dulu. Kalau Jilan pribadi dulu memang tidak diizinkan oleh orang tua. Oh, sempat orang tua tidak mengizinkan. Sempat tidak mengizinkan. Itu apa alasannya kira-kira? Kata ibu bilang, janganlah dulu nak pakai itu, katanya nanti takut tidak istiqomah gitu, nanti kamu lepas gitu. Tapi saya meyakinkan orang tua gitu, insya Allah nanti Jilan usahakan istiqomah dulu gitu. Seiring berjalannya waktu ya orang tua lama-lama ridho sama kita Pak gitu. Jadi Jilan dari situ banyak-banyak berdoa aja, kayak minta tolong sama Allah supaya hati orang tua itu dilembutkan seperti itu. Iya, jadi dari situ mulai ibu kayak bolehlah gitu. Itu lama tidak dapat ridho dari orang tua, itu lama tidak perjuangan? Setahun ya. Setahun kamu memulai untuk istiqomah menggunakan cadar, lalu kamu juga belajar Al-Qur'an. Nah, itulah ya. Karena kita menuntut ilmu ya, maka Allah kehendaki kebaikan di dalam diri kita, seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi terbuka pikiran orang tua untuk memberikan keridhoannya kepada Jilan. Baik, itu tantangan dari orang tua ya. Kalau dari luar bagaimana? Kalau dari teman-teman, sahabat? Iya, kalau dari teman Jilan Pak memang support, tapi ada juga yang merasa ibaratnya minder, nggak mau lagi, ibaratnya kayak ngasih batasan gitu Pak. Kayak pernah ada yang bilang kayak ngerasa nggak pantas berteman sama Jilan, padahal Jilan juga kan ibaratnya cadar itu pakaian, bukan sesuatu yang harus harus semua orang pakai, itu enggak, bukan mereka nggak pakai terus mereka hina gitu. Jilan pakai, Jilan yang apa namanya, yang lebih baik tidak ya. seperti itu. Jadi Jilan sampaikan sama kawan-kawan, nggak seperti itu loh. Jilan berteman tuh sama siapapun aja. Jilan tidak membatasi mau dia bercadar, mau dia tidak bercadar, mau berhijab tidak berhijab, ya Jilan berteman saja sama semuanya gitu Pak. Masya Allah. Ya mungkin karena stigma masyarakat ya, kalau melihat orang yang bercadar itu tingkat kesolehannya mungkin lebih tinggi daripada orang masyarakat umum seperti itu ya. Jadi mereka mungkin minder, ataupun mungkin mereka juga ada yang berprasangka yang kurang baik seperti itu ya. Padahal sama seperti yang Jilan sampaikan tadi, bahwa cadar itu memang pakaian seperti itu ya, pakaian dan menutup aurat, niatnya untuk menutup aurat seperti itu ya teman-teman ya. Baik, itu tantangannya itu ya dari temannya. Mungkin Evi bisa jelaskan juga bagaimana kesulitan, masa-masa sulitnya dulu. Iya, kalau Evi dulu juga tidak diizinkan sama ayah untuk pakai cadar. Terus sempat cekcok sama ayah dulu karena tidak dikasih pakai cadar. Terus saya cerita sama kakak pertama saya. Terus baru kakak pertama itu memberikan masukan ke ayah bahwa cadar itu bukan sesuatu hal yang buruk, malahan bagus kalau anak perempuan itu memakai cadar agar melindungi gitu. Terus baru mungkin sekitar 1 bulanan baru disetujui sama ayah. Itu dari orang tua. Kalau dari teman-teman atau sahabat-sahabatnya? Kalau dari teman-teman, alhamdulillah semuanya mensupport pakai cadar. Karena dari sekolah emang pokoknya Evi mau mondok harus pakai cadar. Kalau mondok harus pakai cadar. Kalau kuliah aja nggak apa-apa nggak pakai. Tapi kalau mau mondok harus pakai cadar di hari pertama. Seperti itu. Tapi teman-teman, kalau kita sebagai mahasiswa ya, suatu saat kan kita akan
akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan atau yang disingkat PPL kan. Kita akan mengajar di sekolah seperti itu. Nah, ketika kita mahasiswa yang bercadar, lalu kita masuk di sekolah tersebut untuk melaksanakan praktek pengalaman lapangan, kita praktek mengajar di sana. Suatu saat kalau diminta oleh kepala sekolah untuk melepaskan cadar seperti itu dalam mengajar, pada saat mengajar saja, tapi setelah itu di luar boleh menggunakan cadar. Bagaimana nih kira-kira tanggapan kalian? Kalau dari pendapat kalian lah ya, seperti itu. Karena nanti kalau teman-teman mahasiswa akan menghadapi fase itu nanti ke depannya. Kan sekarang semester berapa ini? Semester 1 ya, semester 1. Nah, nanti semester atas akan PPL, kalian akan menghadapi situasi yang seperti itu. Nah, ini Pak Urai ingin sedikit diskusi saja nih ya dengan teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kira-kira kalau nanti akan diminta oleh pihak sekolah untuk melepaskan cadar pada saat mengajar di dalam kelas agar murid-murid itu bisa mengenal gurunya dengan baik. Iya, bisa kenal dekat dengan gurunya, bisa melihat wajah gurunya seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau Jilan sendiri ya Pak, Jilan kan mengambil memakai cadar ini karena sunnah ya Pak ya. Sunnah. Jadi memang dianjurkan dari gurunda kami juga kalau mengajar itu memang harus dilepas. Biasanya kan kami memang kalau Masya Allah. jadi pas ngajar ngaji gitu memang harus dilepas supaya pelajaran yang kami sampaikan itu dapat dipahami oleh anak-anak gitu, seperti itu. Baik, itu kalau anak-anak, tapi kalau di usia remaja seperti SMP dan SMA, SMA lah ya, kita ambil contoh di sekolah SMA. Nah, misalnya kamu nanti akan mengajar di MAN misalnya, di MAN Tanjung Pinang. Nah, itu bagaimana kira-kira? Karena sudah terbiasa ya Pak, Iya. jadi pasti kayak gimana ya, canggung pasti. Cuman ibaratnya karena Jilan juga ambilnya sunnah, jadi Jilan nggak apa-apa lepas. Itu kan ibaratnya kita mengajar Baik. untuk kebaikan ya Pak ya. Masya Allah. Kenapa tidak gitu? Iya. Karena Jilan juga bukan mengambil yang wajib gitu. Iya, Masya Allah. Jadi ini dari Jilan kita dapat pembelajaran ya teman-teman ya. Ini teman-teman mahasiswa yang bercadar juga kemarin itu mahasiswa bimbingannya Pak Urai waktu PPL ya, sempat ada cekcok di sekolah permasalahan tentang cadar. Jadi Pak Urai ambil jalan tengahnya, diganti dengan masker. Tetapi pada esensinya mengajar itu ya, apabila wajah kita bertemu dengan wajah peserta didik saling bertatapan, itu akan mentransformasikan ilmu pengetahuan dengan lebih baik seperti itu ya. Nah, jadi dari Jilan ini saya rasa Jilan sendiri tidak masalah kalau nanti mengajar harus melepas cadar seperti itu ya. Tapi saya takutnya nanti mahasiswinya malah jatuh hati nanti sama kamu kira-kira. Sekali kamu lepas cadar, wah rupanya ibu guru saya cantik banget gitu kan. Nah, barangkali itu kali ya Jilan menggunakan cadar kan supaya ya terjagalah kecantikannya supaya tidak dilihat oleh murid-muridnya, biar murid-muridnya lebih fokus gitu kan. Tapi kalau buka cadar set ngeblank semuanya. Kata si Nisa bilang stuck semuanya Pak katanya. Baik, ini dari Jilan alhamdulillah Pak Ure dapat ini ya. Ini namanya kasih solusi juga ya. Kalau untuk Evi bagaimana Pi? Kalau untuk Evi, dulu Evi pernah dikasih tempat lembaga gitu untuk ngajar, terus disuruh lepas cadar. Kalau Evi pribadi, kalau untuk di tempat ngajarnya sendiri boleh lepas cadar Pak. Tapi kalau untuk di luar lingkungannya, Evi tetap istiqomah pakai cadar. Tapi kemarin itu di lembaganya nggak kasih, jadi harus lepas juga cadar. Pokoknya di lingkungan sekolah itu harus lepas cadar. Nah, jadi kalau seperti itu bagaimana? Saya mengundurkan diri.
Mengundurkan Karena kan diri, Masya ada Allah. bapak-bapak juga di situ, Luar ada biasa. banyak ikhwannya Pak. Jadi bukan anak-anaknya aja. Iya. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, tersentuh hati kita ya. Aduh, Masya Allah teman-teman. Pak Ura itu kalau dengar cerita seperti ini, masalah tauhid itu ya teman-teman ya, prinsip itu teman-teman, luar biasa itu, menetes air mata gitu. Tapi bohong. Tapi benar ya teman-teman, ada juga yang Koriah yang disuruh lepas cadar padahal sudah masuk ke final MTQ, dia mengundurkan diri. Karena dunia ini bukan hanya masalah siapa yang menang atau yang kalah, tapi ini bentuk ya istiqomah dan ketaatannya kepada Sang Pencipta, seperti itu. Jadi itu juga yang membuat orang-orang yang seperti itu menjadi pemenang di hati masyarakat sebenarnya ya teman-teman ya. Gitu. Walaupun dia kalah dalam kompetisi, tapi dia sudah memenangkan hati masyarakat. Masya Allah. Jadi Pak Ura itu maunya ya teman-teman ini memberikan inspirasi lah untuk generasi-generasi muda kita nanti ya kan. Nah, luar biasa. Jadi kalau dari Evi memutuskan untuk keluar. Iya keluar karena kalau untuk di dalam kelasnya nggak apa-apa Pak. Tapi ini diminta di luar kelasnya, di luar Juga harus melepaskan cadar. Harus melepaskan. Jadi dari situ saya mengundurkan diri. Kalau untuk di dalam kelasnya Tidak masalah gitu ya. Karena sama-sama murid emang harus lepas cadar. Kepada murid boleh lepas cadar gitu ya. Tapi kalau di luar interaksi dengan guru-guru yang lain, banyak yang bukan muhrim seperti itu kan. Itu yang membuat Epi juga merasa berat gitu ya. Kurang nyaman. Akhirnya kamu melepaskan dunia yang sesaat itu ya teman-teman. Dunia itu Pak ditawarin. 2 kali. Iya, 2 kali ditawarin. 2 kali juga ditolak ya teman-teman. Karena dunia itu tak seubahnya seperti selembar sayap nyamuk teman-teman. Ya kan? Kalau kita dapat ya jangan bangga banget gitu. Tapi kalau kita tidak dapat ya jangan terlalu kecewa. Karena dunia itu tak seubahnya seperti selembar sayap nyamuk. Cih, gaya ya Pak Bre. Gaya ya Pak Bre. Boleh. Ya. Tapi ya seperti itu sebenarnya ya. Kita memang harus memegang prinsip karena value kita ini teman-teman, nilai kita ini itu dari prinsip kita. Ya. Dari apa yang kita pegang itu. Ya, apalagi kalau seorang muslimah pejuang mencintai Al-Qur'an. Nah, kalau memang menghabiskan akhir hayatnya gitu ya untuk selalu bersama dengan Al-Qur'an, Masya Allah ya teman-teman. Itu sama seperti yang Pak Urai dengar dari ustadz-ustadz yang menjelaskan bahwa siapapun seseorang ya yang terlibat dengan Al-Qur'an, insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya. Seperti kulit kambing atau kulit domba atau kulit sapi. Kulit yang tidak dituliskan lafaz-lafaz Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an sama yang dituliskan. Yang tidak dituliskan itu ya, dia berhenti sebagai apa? Untuk tempat beduk. Ya, dipukul sebagai kulit untuk beduk ya, seperti itu. Nah, kalau yang dituliskan ayat Al-Qur'an itu dia akan menjadi pajangan di dinding dan diletak di tempat yang paling yang terhormat seperti itu. Nah, seperti itulah kira-kira analoginya. Kalau kita ya hidup terlibat menghabiskan hari-hari kita dengan Al-Qur'an. Makanya seperti teman-teman ini mudah-mudahan Allah angkatkan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang bercadar ya, ini apakah kalian itu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan kampus? Karena kan kampus kita ini tidak wajib menggunakan cadar, tapi silahkan bagi mahasiswa yang ingin menggunakan cadar silahkan. Sulit tidak beradaptasi dengan teman-teman sekelas kalian ataupun adik dan kakak tingkat kalian seperti itu? Silakan. Kalau Evi sendiri tidak ada kesulitan, alhamdulillah
Nyaman di ya. kelas. Dosen-dosennya bagaimana? Dosen-dosennya? Dosennya enak kok, baik-baik semua. Terus Iya. tidak ada memberatkan juga yang pakai cadar, tidak ada menyudutkan juga. Terutama tidak, masya Allah. Jangan ya teman-teman ya. Nah, biasa aja orang ngajarnya biasa aja. Nah, artinya Evi tidak ada masalah. Mau pakai cadar ya, mau berinteraksi dengan teman-teman yang tidak menggunakan cadar tidak masalah. Kalau Jilan? Jilan pribadi juga sama Pak. Jadi ibaratnya tidak ada, dengan Jilan bercadar itu tidak membuat Jilan itu menjadi mau sendirinya aja, mau berteman sama yang bercadar aja, enggak kayak gitu. Tidak ya, tapi kalian tetap berbaur ya sama-sama. Ini kan kalau yang pakai cadar foto nyempil berdua gini kan, dengan yang pakai cadar, yang tak pakai cadar ramai sana, gitu kan. Biasanya kalau yang pakai cadar itu kan nanti ada yang ini, apa ya, kata orang Melayu bilang ece-ecein gitulah. Assalamualaikum Uti, seperti itu ya. Itu nanti Jalan tuh Pak biasanya. ya, itu kasih tahu Pak Ore. Kalau ada mahasiswa IAI Mu Tanjung Pinang yang Assalamualaikum Uti ke kalian, kasih tahu saya. Oke Pak, siap Pak. Saya bilang buaya kamu, gitu. Ya. Nah, tapi sejauh ini tidak ada, karena alhamdulillah mahasiswa kita itu baik-baik semua ya, teman-teman. Nah, selanjutnya pertanyaan Pak Ure itu masih terkait dengan Al-Qur'an yang kalian pelajari itu, teman-teman. Nah, itu ketika ilmu yang kalian pelajari, Al-Qur'an yang kalian pelajari itu kalian implementasikannya ke dalam apa? Bentuk apa? Kegiatan apa? Mengajar ngaji kah atau bagaimana? Silakan. Iya Pak. Pas Evi masih mondok itu baru 1 tahun mondok, Evi udah dikasih amanah untuk mengajar anak-anak. Jadi dari situ saya padahal baru 9 juz, tapi udah disuruh ngajar ngaji. Jadi dari situ saya ngajar ngaji, terus sampai sekarang juga masih ngajar ngajinya. Udah 4 tahun. Sudah 4 tahun, alhamdulillah. Nah, kalau Jilan? Jilan juga sama Pak, tapi Jilan mengajarnya itu setelah selesai menyelesaikan ziyadahnya dulu. Jadi baru Jilan dapat arahan dari ustaz dan ustazah untuk mengajar di lembaga. Dan Jilan juga ada kelas privat sama seperti Kak Evi. Seperti Di itu. luar. Ilmu yang kalian dapatkan mempelajari Al-Quran di pondok, lalu diintegrasikan dengan keilmuan agama Islam yang kalian dapatkan di kampus kita, di kampus IAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang ya. Itu linear ya teman-teman ya. Linear artinya masih dalam satu rumpun ilmu yang sama, seperti itu. Mudah-mudahan itu ilmunya akan bermanfaat juga ketika nanti teman-teman lulus menjadi guru pendidikan agama Islam. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman, lebih mudah apabila mahasiswa dari jurusan pendidikan agama Islam itu sudah memiliki basic atau dasar tentang agama Islam, seperti sudah menghafalkan Al-Qur'an sejak dini, seperti itu. Ya, karena di kampus IAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang ini ya, kita juga ada tahsinul Quran seperti itu kan, ada mata kuliah terkait dengan Al-Qur'an kan, ada Al-Qur'an dan hadis seperti itu kan. Nah, jadi apalagi teman-teman yang akan munakasah nanti atau sidang skripsi di semester akhir, sebelum kalian sidang skripsi itu ada hafalan itu ya. Jadi ada tes hafalan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Tapi tidak sampai 30 juz ya. Mungkin juz 30 yang diuji seperti itu. Apalagi kalau teman-teman semua yang sudah ziyadah 30 juz, alhamdulillah itu tidak menjadi masalah ya teman-teman ya. Lebih lancar, hafalannya bagus ya. Lalu bacaannya juga jelas, Masya Allah. Jadi itu tidak menjadi masalah. Jadi ini pesan juga nih untuk teman-teman yang mau kuliah mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Tentu saja kalian harus memiliki dasar atau basic terkait dengan agama Islam sendiri. Itu ya. Yang paling dasar ya teman-teman.
sudah mencintai Al-Quran lah, seperti itu, memahami tentang ilmu Al-Quran sedikit banyak seperti itu. Nah, untuk Evi dan Jilan, Bapak ada pertanyaan titipan ini dari Nisa ya. Sekaligus mungkin dapat menjadi motivasi dari perjuangan yang luar biasa teman-teman semua nih. Jadi apa sih kiat-kiat yang bisa teman-teman berbagi, sharing kepada teman-teman yang lain yang ingin menghafalkan Al-Quran? Karena jujur, menghafalkan Al-Quran itu kalau tidak ikhlas tentu saja berat sekali teman-teman. Apalagi kalau tidak didasarkan keinginan diri sendiri, itu berat. Nah, Evi dulu bagaimana? Kalau Evi juga dulu pas mondok itu sangat berat, Pak. Mm-hmm. Ada masa futurnya, sedih, lemah. Apalagi di masa-masa mondok itu kan cuma fokusnya ke makan, tidur, ngafal, ibadah, pokoknya itu aja. Jadi nggak ada keluar-keluar, Pak. Jadi fokus ke situ sampai ada benar-benar waktunya bosen, capek kali, pengen pulang, pengen berhenti di situ, Pak. Jadi di situ lagi sama teman-teman saya dimotivasi, dikasih ingat lagi, kita di sini dilindungin Allah, kita di sini menghafal ayatnya Allah loh, kok malah makin lemah, bukannya makin semangat. Betul. Jadi saya juga dapat dari ayat Al-Quran yang dari ayat Al-Quran dari surah Ali Imran, Pak. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Karena derajat kamu itu tinggi bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita dekat sama Allah, Allah akan meninggikan derajat kita. Apalagi kita sebagai penghafal Quran, sebagai yang menjaga ayat suci Al-Quran. Allah bahkan lebih dekat lagi ya dari kita ya. Nah, apalagi kita sebagai penghafal Al-Quran. Kalau Jilan bagaimana? Kalau Jilan sendiri benar sih Pak, sama seperti Kak Evi, namanya aja manusia ya Pak, kadang ada masa futurnya, ada masa semangatnya. Nah kalau dari pribadi Jilan sendiri, Jilan suka dengerin ayat ini, surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 itu kan 2 kali Allah menekankan bahwasanya di balik kesulitan itu bakal ada kemudahan. Jadi dari ayat itu Jilan merasa disemangati. Semangat, gitu. Masya Allah. Iya, untuk ibaratnya apapun yang kita lakukan sekarang, kesulitan apapun yang menghadapi kita, yakinlah bahwa Allah itu nggak pernah mengecewakan hambanya gitu. Betul. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Jadi dari surah Al-Insyirah itu juga Allah sudah menjanjikan sebanyak 2 kali ya, bahwa kalian jangan berputus asa seperti itu, karena di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, setelah Allah berikan kalian cobaan, tentu saja Allah akan memberikan kemudahan di dalamnya. Nah, ini sama seperti teman-teman mahasiswa yang kuliah selama 4 tahun di kampus kita. Kalian jangan lemah, jangan patah semangat gitu. Walaupun kalian diberikan dengan cobaan yang banyak seperti tugas-tugas, tanggung jawab sebagai mahasiswa ya. Itu anggap saja seperti cobaan yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang yang menuntut ilmu. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Allah berikan kebaikan, menghendaki kebaikan dalam diri kita, karena kita sedang menuntut ilmu. Karena orang menuntut ilmu itu kan jihad ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi itulah salah satu penjelasan dari teman-teman tentang cara ya, tips atau cara supaya kita ini istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Nah, ada pertanyaan terakhir untuk teman-teman ya. Ini terkait dengan hasil yang telah teman-teman perjuangan yang telah teman-teman lakukan itu. Kira-kira
seperti apa nih hasil atau jerih payah yang telah teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz ini? Teman-teman, alhamdulillah mengikuti beasiswa ya, beasiswa tahfiz kan. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan beasiswa tahfiz ya, amin. Ini sudah mengurus nih, lagi proses. Ya, kami doakan semoga Epi dan Jilan mendapatkan beasiswa tahfiz. Nah, setelah teman-teman menghafal Al-Quran 30 juz dan teman-teman sudah menguasai Al-Quran, mempelajari ilmu agama di kampus kita ini, ya, hasil dan jerih payah yang teman-teman dapatkan dari perjuangan itu apa kira-kira? Ya. Dari Jilan sendiri ya alhamdulillah ya Pak. Jilan sekarang udah nggak dibiayain dari orang tua lagi. Masya Allah, jadi biaya sendiri gitu ya, menghidupi kebutuhan hidup dengan biaya sendiri. Karena dari hasil dari mengajar di lembaga. Masya Allah. Kemudian bisa juga untuk bayar uang kuliah seperti itu Pak. Masya Allah. Terus ikut juga program beasiswa tahfiz gitu ya. Mudah-mudahan dapat beasiswa tahfiznya, amin. Alhamdulillah dipermudahlah urusannya seperti itu karena sudah mempelajari Al-Quran itu, sudah alhamdulillah sudah mengetahui, mempelajari ilmunya dan bisa diimplementasikan dalam pekerjaannya dan membuahkan hasil sehingga dapat membiayai kehidupan Jilan sendiri seperti itu. Kalau Evi bagaimana? Kalau Evi sama seperti Jilan, dari mengajar alhamdulillah dapat uang tambahan, terus masuk kuliah ini juga dari uang sendiri, uang pribadi, terus beli kendaraan motor juga pakai uang pribadi. Masya Allah. Cicil pribadi Pak. Jadi alhamdulillah sekarang biaya sendiri ditanggung sendiri. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Kalian saya takbir kalian diem aja kalian. Nah, jadi alhamdulillah ya, teman-teman sudah berbagi kisah, sudah menceritakan tentang pengalaman kalian sebagai muslimah yang istiqomah, menutup aurat, menggunakan cadar dan mencintai Al-Quran sebagai penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dalam kesempatan podcast ini, cerita teman-teman ini, kisah teman-teman ini bisa menginspirasi teman-teman kita di luar sana yang baru ingin memulai menghafal Al-Quran. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada niat kita ya, seperti itu. Dan tentu saja setelah kita memutuskan untuk menghafal Al-Quran, tentu kita harus mempelajari ilmu agama Islam juga, seperti itu. Dan tepat sekali istiqomah ya. Sampai putus di tengah jalan. Betul, jangan sampai putus di tengah jalan ya, seperti orang yang diet. Awal-awal semangat diet ya, puasa Senin Kamis, sekali nongkrong rendang dikit langsung makan lagi kan. Sekali temannya ngajak bakso Solo yuk gas. Ya kan. Nah, jadi mudah-mudahan nih kisah teman-teman ini dapat menginspirasi teman-teman di luar sana ya. Jadi waktu kita juga sudah di penghujung acara. Sekali lagi Pak Uray mengucapkan terima kasih kepada Evi dan Jilan yang sudah mampir ke ruangan Pak Uray karena Pak Uray lagi nggak ada jam ngajar ya. Makanya kita ya podcast lah, ngobrol-ngobrol sama halnya seperti mahasiswa konsultasi kepada dosen penasihat akademiknya, seperti itu ya. Nah, jadi harapan Pak Uray semoga kalian tetap terus istiqomah untuk menghafal Al-Quran. Setelah kalian hafal, tidak berhenti cukup sampai di situ. Kalian juga dapat ilmu yang telah kalian pelajari juga bermanfaat untuk umat, seperti itu. Ya, kita dadah dulu kamera ya. Baik, kita akhiri podcast ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.